Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Panjat pagar setinggi 5 meter, 2 warga binaan kabur dari Lapas Serang. Ironis, kepulangan pasukan timnas Garuda tidak ada yang menyambut di bandara. Rumah ambruk akibat pergerakan tanah, warga tinggal di tenda darurat. Sepekan ini, pemberitaan hilangnya Adriana Syahputri atau biasa dipanggil Empit menjadi buah bibir di kota Cilegon. Pasalnya, warga trauma dengan kejadian penculikan anak di Jakarta atas nama Malika. Polisi yang sudah mengetahui identitas pelaku penculikan Adriana masih berusaha mengejar pelaku hingga keluar Banten. Pengejaran langsung dipimpin Kapolres Cilegon dan sudah beberapa hari mencari pelaku di wilayah Jakarta. Pelaku adalah saudara tiri dari Nirayana yang merupakan ibu korban. Belum diketahui motif penculikan tersebut, namun polisi terus melakukan pengembangan untuk menangkap pelaku. Wali Kota Cilegon memberikan semangat kepada orang tua korban yang mengontrak di lingkungan Jombang Cemara, Kelurahan Jombang Wetan, Kota Cilegon. Tentunya atas nama pemerintah Kota Cilegon, kami sangat prihatin dengan kejadian ini, dan saya meyakini insya Allah tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Dan kami beberapa kali juga sudah kontak bersama Kapolres, dan Kapolres sangat luar biasa. Beliau turun secara langsung untuk penanganan kasus ini. Jadi ini lagi dalam penyelidikan, dan beliau turun secara langsung. Keluarga sudah melakukan pencarian ke beberapa tempat seperti Rangkas Bitung, Kalideres Jakarta, dan Stasiun Majalebak. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari Kota Cilegon. Nia, ibu 2 orang anak warga kampung Marga Mulia, Desa Cigoong Utara, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, merupakan salah satu warga yang rumahnya rusak akibat pergerakan tanah. Rumah miliknya mengalami kerusakan parah dan tidak bisa lagi ditempati. Meski sudah tidak bisa lagi dihuni, namun ia tetap merapikan dan menyusun batu bata sisa dari bangunan rumahnya yang ambruk. Sesekali dirinya melihat sekeliling rumahnya yang ambruk sambil tetap merapikan batu-batu yang mungkin masih bisa terpakai. Saat ini, Nia dan keluarganya terpaksa harus tinggal di sebuah tenda darurat yang terbuat dari terpal setelah rumah yang selama ini ditempati bersama dengan keluarga ambruk rata dengan tanah. Menurutnya, pergerakan tanah mulai terasa sekitar akhir bulan Desember lalu. Saat itu, rumahnya bergerak hingga menimbulkan suara dan getaran. Ruang dapur dan kamar mandi menjadi yang pertama terdampak bencana ini. Hingga awal Januari 2023, pergerakan tanah terus terjadi hingga menyebabkan rumahnya roboh. Malam itu kan hujan deras. Nah udah gitu, kan rumah udah retak tapi dikit gitu kan. Semakin membesar. Udah gitu pada bunyi kayak kretek-kretek gitu bunyi. Ada jatuh batanya. Terus udah pas dilihat membesar retaknya. awalnya di bagian mana dulu, Bu? Awalnya dapur. Dapur. Ya. Dapur tapi kan udah pada retak, dapur, kamar, tengah rumah, udah sekelilingnya. Udah pada retak tadinya. Merembet Wah, terus iya ngerembet. rubuh rumah Udah, Ibu. Iya. Jadi enggak rubuhnya enggak sekaligus, enggak sedikit-sedikit jatuh. Beruntung saat kejadian, semua keluarganya selamat dan dengan dibantu warga sekitar dibuatkan rumah tenda sementara untuk tempat tinggal. Dia berharap pemerintah dapat memberikan bantuan bagi warga yang terdampak bencana ini. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di Kabupaten Serang, Banten. Korbannya kali ini seorang gadis berusia 15 tahun, warga Kecamatan Cikande berinisial AA.
AA diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh pelaku berinisial RS yang tak lain adalah pamannya sendiri. Kasus ini mencuat bermula pada saat orang tua korban mencurigai perilaku anaknya yang kerap mengurung diri di dalam kamar. Kepada orang tuanya, korban mengaku digauli oleh pamannya sendiri 4 kali pada saat rumah korban dalam kondisi sepi. Korban diiming-imingi sejumlah uang dan sempat diancam pelaku jika membocorkan peristiwa ini kepada keluarganya. Setelah dibujuk, korban akhirnya buka suara jika dirinya telah diperlakukan tidak senonoh oleh pamannya sejak duduk di bangku kelas 2 SMP. Mendengar cerita dari sang anak, orang tua korban langsung melabrak pelaku. Namun pelaku mengelak tuduhan tersebut. Tak puas atas jawaban pelaku, keluarga korban lantas melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib. Usai dilaporkan, pelaku yang diketahui berprofesi sebagai staf desa di daerahnya pun kini menghilang tanpa jejak. Jadi intinya untuk perkara ini sudah kita terima laporannya dan selanjutnya kita juga masih menunggu hasil visum. Apakah di sini ada kekerasan seksual terhadap korban? Dan selanjutnya perkara ini masih kita proses penyelidikan. Kasus ini kini ditangani oleh unit PPA Polres Serang, sementara untuk korban mendapatkan pendampingan dari Komnas Anak karena sempat mengalami trauma. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kabupaten Serang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.